Halo Sobat Racer, kembali lagi bersama aku Rahma. Hari ini aku ditemani dengan Pak Aji. Halo Pak Aji. Pak Aji ini salah satu karyawan Head of Academic di PT Dasar Robotik Indonesia. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pembelajaran robotik loh sama Pak Aji. Menurut Pak Aji, robotik itu apa sih? Langsung ya. Baik, terima kasih. Robotik ini banyak sebutannya ya. Ada robot saja, ada robotik, ada robotika. Ya. Kalau robot itu adalah sebuah alat yang dapat bekerja secara terus-menerus, baik itu dikendalikan atau dapat bekerja secara otomatis setelah diprogram oleh manusia. Kemudian robotik sebuah kata penyebutan ya yang sebetulnya mengambil dari kata bahasa Inggris robotics. Nah, kalau robotics dalam bahasa Inggris itu di Indonesia kan sebagai robotika. Nah, apa robotika? Nah, robotika itu adalah ilmu yang digunakan untuk merancang, membangun, menguji ya alat-alat yang disebut robot tadi gitu ya. Jadi ada robot sebagai bendanya, ada robotika sebagai ilmunya. Kira-kira seperti itu. Menurut Pak Haji juga, apakah belajar robotik itu penting? Apakah belajar robot itu penting? Nah, sekarang kita lihat begini. Ketika kita belajar biasa, tentunya ada perubahan-perubahan ya cara belajar manusia ya. Tadinya manusia hanya mendengar, kemudian melihat ya. Kemudian belajar itu berkembang menjadi menulis ya kan. Kemudian menggambar ya. Sampai akhirnya melakukan sesuatu. Nah, itu konsep belajar ya. Sehingga ternyata dalam belajar itu semakin banyak informasi, semakin banyak pengetahuan, maka perlu juga sarana untuk membuat pengetahuan tadi dapat dikuasai dengan lebih baik lagi. Nah, apakah robot itu penting? Nah, seperti keadaan manusia hari ini bertambah banyak kebutuhannya, ya kan? Kemudian juga bagaimana cara memenuhi kebutuhannya tadi menjadi satu daya tarik untuk menciptakan alat-alat baru tadi. Nah, sedangkan robot muncul sebagai sebuah alat yang ternyata mampu melakukan banyak pekerjaan ya yang bisa menggantikan pekerjaan manusia, sehingga semakin tinggi kebutuhan manusia, semakin besar juga teknologi yang dibutuhkan. Nah, maka dari itu di robot menjadi perlu ya untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah lagi. Manfaatnya kalau kita belajar robotik itu apa? Nah, ini asik. Perlu nggak kita belajar robot ya? Jadi karena kemudahan tadi maka mengakibatkan kita dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang berbeda. Maksudnya semakin canggih teknologi dikuasai, maka semakin mudah kita menggunakan teknologi tadi dengan yang benar. Jadi kalau kita terlambat saja belajar tentang teknologi ya hari ini khususnya robot, maka
kita akan tertinggal juga ya dengan teknologi yang sama yang ternyata dikuasai di tempat lain atau seusia siswa-siswa yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dia sudah mau belajar teknologi seperti robot gitu ya. Oke. Terus selanjutnya kalau kita mau belajar robotik gitu ya Pak, nah itu kita mulainya dari mana dulu tuh? Belajar robot mulai dari mana? Tentunya mulai dari kesenangan dulu ya. Senang terhadap apa? Terhadap sebuah inovasi. Karena robot ini sejatinya adalah inovasi ya. Jadi kalau kita senang berinovasi ya, seperti tadi misalnya, bagaimana kita bisa mempermudah cara menemukan pekerjaan yang sulit ya, namun akhirnya bisa berhasil. Nah, di situ misalnya muncul ada sebuah alat yang bisa menggantikan peran manusia, dan disitulah posisinya si robot itu gitu ya. Iya. Jadi dengan ketertarikan terus kemudian kreatif, maka itu sebagai jalan masuk kita mau mencoba sesuatu yang baru tadi, mungkin dalam hal ini disebutnya sebagai teknologi robot. Oke. Kalau itu misalkan kita belajar robotik ya, itu harus menghafal semua bahasa pemrograman nggak kira-kira? Oh ya, karena hari ini kita berada dalam perkembangan teknologi yang maju ya, sehingga tadi kalau kita sudah punya rasa ingin tahu yang besar, kemudian kita lakukan aktivitas kreatif tadi, maka menjadi mudah untuk belajar hampir apa saja ya, meskipun itu disebutnya sulit ya. Iya. Karena belum mencoba. Nah, kalau sudah mencoba kemudian Sering fokus dilakukan setiap ya, hari gitu ya. nanti akan menjadi terbiasa, akhirnya segala hal yang tadinya kelihatan sulit pasti akan menjadi lebih mudah. Oke. Bagaimana cara pembelajaran robotik itu mudah dipahami? Baik. Nah, ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, boleh melakukan berkenalan dengan alat, kemudian mengikuti panduan ya. Sebab dengan panduan itu akan memberikan urutan-urutan yang benar ketika kita berkenalan dengan teknologi baru seperti robot misalnya. Misalnya berkenalan dengan apa dulu, urutan-urutannya, kemudian akhirnya kita membuat programnya dan akhirnya robotnya dapat dijalankan. Nah, itu jadi caranya adalah ya mengikuti petunjuk pembelajaran yang benar sehingga nanti akan mengarah kepada penguasaan dan akhirnya bisa berinovasi. Nah, yang terakhir nih Pak, kan Pak Haji suka mengisi materi di workshop ataupun di webinar gitu. Itu kadang suka ngerasa ada tantangannya gitu nggak sih? Wah, tantangannya banyak. Kenapa banyak? Yaitu kita dapat keluar dari situasi yang biasa ya, kepada situasi yang lebih menantang. Menantangnya di mana sini? Pertama, kita bertemu dengan teman-teman baru, ya kan? Iya. Kita bertemu dengan suasana baru dan kita bertemu dengan orang-orang baru dengan semangat baru. Kenapa? Dia mau belajar robot. Makanya kita bertemu dalam satu forum yang namanya Training of Trainer gitu. Yaitu kegiatan untuk melatih calon-calon pelatih ya. Nah, makanya kita sangat seru biasanya dalam acara belajarnya. Kenapa? Karena semuanya serius dan kemudian mengeluarkan ide-idenya sehingga hasil yang didapatkan sangat luar biasa. Oke guys, itu dia penjelasan tentang pembelajaran robotik. Mungkin segini aja ya Pak Haji. Mungkin di video selanjutnya Pak Haji bakal nerangin yang lebih apa ya, yang kayak lebih banyak lagi lah tentang materi-materinya.
Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.